Ya, halo selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih sudah datang kembali. Mohon maaf nih, dari tadi login nggak bisa-bisa, jadi agak sedikit terlambat. Anyway, mohon konfirmasinya apakah suara dan layar sudah terdengar dan terlihat dengan jelas? All clear, crystal clear. Terima kasih atas konfirmasinya. Mari kita mulai saja. Mari kita review dulu apa yang terjadi selama atau kemarin ya, penutupan kemarin. Memang di Asia banyak ditutup memerah, hampir hampir mayoritas lah ya, ditutup memerah. IHSG termasuk salah satu yang cukup dalam, minus 1,4%. Eropa juga demikian, FTSE hampir 1%, minus 0,9%. DAX tipis saja. Tapi yang di Wall Street sih yang semalam ya, yang cukup baik performa, khususnya S&P sih, dan Nasdaq. S&P 0,4% naik, Nasdaq malahan 1,5% naiknya ya. Walaupun Dow Jones menurun sedikit. Dari komoditi, minyak, hanya minyak sih mencatatkan penurunan kalau di catatan kita, khususnya WTI minus 2,3%. Kebanyakan yang lain cukup menghijau, dari metal, nikel, tin, dan copper juga dari metal maksudnya itu. CPO naik sedikit, gold dan coal juga demikian ya. Hari ini kalau kita lihat prediksi masih ada peluang melemah secara terbatas, jadi pantau support 5807, resistance 6220. Walaupun demikian memang pembukaan hari ini di pasar Asia atau regional cukup ada ya cukup mix lah ya. Memang beberapa sudah menunjukkan penguatan sih secara terbatas. Dan memang ada peluang juga untuk technical rebound juga, tapi memang masih waspada akan ada penurunan juga di sesi kedua seperti hari-hari sebelumnya ya, seperti itu. Oke, untuk market drivers hari ini datang dari Amerika Serikat, khususnya American Jobs Plan ya, yang mana Presiden Joe Biden udah mengumumkan recovery plans-nya atau rencana pemulihan ekonominya, yaitu yang pertama akan diluncurkan pada minggu-minggu dekat ini gitu. Yang pertama itu seperti sudah dibicarakan banyak, yaitu senilai 2 triliun US dollar rencana daripada infrastruktur ya, yang akan digulirkan selama 8 tahun ke depan. Itu meliputi 621 miliar untuk memperbaiki dan modernisasi jembatan, ruas jalan, tol, transit sistem atau transportasi umum, electric vehicles juga ya berhubungan dengan transportasi ya, kereta, pelabuhan, dan airport. Kemudian 111 miliar akan dialokasikan untuk kualitas air minum dengan memperbaharui infrastruktur air, dan sisanya 100 miliar digunakan untuk broadband ya, atau akses internet gitu ya, supaya lebih berkecepatan tinggi. Presiden Biden juga memperkenalkan Made in America Tax Plan, yang yaitu rencana kenaikan pajak ya untuk membiayai job American Jobs Plan ini, yaitu idenya untuk meningkatkan pajak minimum untuk perusahaan multinasional dari 21% ke 28%. Ini juga termasuk untuk
mencegah perusahaan dari mengambil pekerjaan ke luar negeri ya dan memindahkan keuntungnya ke negara-negara yang uh, tax haven gitu ya atau peraturan lemah gitu ya. Investor juga akan mencerna rilis data inflasi dari zona euro untuk bulan Maret, yang mana inflasi bulan Maret tumbuh 0,9% month on month, 1,3% year on year, setelah bulan sebelumnya naik 0,2% month on month, 0,9% year on year. Untuk core CPI atau inflasi inti melambat, jadi kenaikannya 1%, kenaikannya 0,9% saja secara year on year, padahal bulan sebelumnya 1,1%. Hari ini banyak ya data yang akan ditunggu karena awal bulan juga 1 April seperti biasa ada inflasi PMI juga dari berbagai negara Asia dan Eropa, termasuk dari dalam negeri ya, inflasi dan PMI untuk bulan Maret. Hal ini juga bisa jadi indikator ya gimana pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 tersebut ya gitu. Foreign flow kemarin cukup besar, net sale 1 triliun sehingga cukup menekan indeks juga. Paling besar net sale kemarin di perbankan ya, khususnya BCA, BRI, BMRI. Market news pertama ada Gudang Garam. Gudang Garam baru merilis laporan keuangan kemarin 7,6 triliun, dihasilkan laba turunnya sebesar 29,7% year on year. Kemudian Demas atau Pura Delta Lestari membukukan pendapatan senilai 2,6 triliun, turun sedikit 0,7%, 79% secara year on year. Dan terakhir Kalbe Pharma, KLBF, catatkan penjualan net sebesar 23 triliun rupiah di 2020, naik 2,12% year on year. Meskipun kenaikannya secara growth melambat ya dibandingkan tahun lalu, tahun 2019 maksudnya. Maksudnya untuk laba bersih maksudnya naik 9%, 2,73 triliun secara year on year. Technical recommendation pertama Adro boleh coba trade buy 1175, TP 1230, TP kedua 1250, stop loss 1150. Pertama ICBP dan juga sudah mulai berbalik arah dan dalam posisi sideways, jangka pendeknya beberapa hari ini kita boleh kita rekomendasikan spek buy 9.075, TP1 9575, TP2 10.050, stop lossnya 8.800. Lalu HMSP trade buy 1375, TP1 1410, TP2 1435, stop loss jika breakdown dari 1335. Demikian webinar pembahasannya. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang punya pertanyaan boleh tulis di question box yang tersedia. Terima kasih.
Pertanyaan pertama, Pak Daniel, Harum PTBA ya. Harum menarik sih, walaupun memang mungkin harga belum kemana-mana ya beberapa hari ini, tapi paling enggak penurunan kemarin masih oke gitu ya. Dan MACD juga tinggal menunggu Golden Cross. Peluang rebound sih masih ada. MA20 paling enggak boleh diperhatikan 5140. Jika breakout dari sana, potensi masih baik sih untuk Harum Energy. Next resistance jika break dari 5140 menuju 5400-an untuk Harum. Kalau PTBA gimana? PTBA technical rebound hari ini dibuka 1% naik, dan juga di masa-masa pembagian dividen biasanya PTBA cukup mendapat perhatian ya karena dividen yield-nya cukup besar. Kalau kita melihat resistance akan menjadi sekitar 2700 ya. Sekarang harga 2650 ya. Setelah dibuka 2700 boleh dipakai sebagai resistance. 2700 itu dekat juga dengan MA20. Next resistance ya 2800 kurang lebih ya. Dekat Bollinger Band atasnya. Penurunan kemarin juga masih oke sih, sebetulnya masih tidak breakdown support 2580 kurang lebih ya. Close kemarin di 2620. Bu Lydia, Mika YNKP Agi. Mika sayangnya juga udah break daripada support, yaitu low awal-awal Maret ya. Dan sayangnya kembali masih menguji EMA 200 sih. Kemarin sempat tersentuh yaitu 2570. Level tersebut boleh dijadikan support 2570 MA 200. Walaupun demikian, jika breakdown 2480 sih potensi support selanjutnya. Dibuka saat ini sih masih flat aja sih ya, turun sedikit sempat 26, dibuka 2630 di 2630 sempat menyentuh 2620 setelah pembukaan. Kemudian INKP masih deras sih, maksudnya potensi pelemahan lanjutan masih ada. Ganti. MA 200 itu di sekitar 9800 ya. 9800. Walaupun kelihatan masih jauh sih dari harga sekarang, tapi waspada saja untuk capai level tersebut 9800. Apalagi kalau kita tarik ke belakang itu kenaikan NKP udah luar biasa. Malah diukur dari low Maret lalu trennya cukup up. Di masa-masa periode ketika ada tekanan Januari
di Januari 2021 di IHSG, NKP masih rally. Mungkin masa rally-nya juga sudah berakhir dulu hingga menguji support 9800. Walaupun ada technical rebound hari ini sedikit ya, hingga 10500. Lalu AGI, Aneka Gas Industri, volume agak kurang konsisten sih, dan penurunan kemarin cukup menekan AGI sampai ARB lah ya kemarin, hingga bergerak di bawah level supportnya. Dan peluang penurunan kalau seperti ini selama karena jual masih besar, nampaknya masih akan ada tekanan. Sayangnya volume terkadang tidak konsisten dan bisa jadi ini ya, resiko sendiri ya, resiko likuiditas sendiri. Mau jualan agak sulit jadinya seperti itu. Support selanjutnya hingga 1000 ya, 1020, 1010. EMA 200-nya di sekitar 850 untuk AGI. Pak Wisberg BCA, United Tractor, KPG Chain. BCA udah breakdown dari MA 200 dan memang tekanan jual khususnya di investor asing kemarin cukup besar ya. Penurunan BCA juga minus 2% itu udah sangat kemarin ya, maksudnya sangat menekan indeks ya, dan menjadi laggard untuk hari kemarin. Dan tadi sempat turun juga ya, 30.700 sempat. Kalau kami lihat sih ingin cicil beli BCA boleh saja, tapi alangkah baiknya sih tunggu di support 5800 IHSG ya. Kalau sampai sana bolehlah coba cicil pelan-pelan BCA atau mau average down kalau sudah punya. Di level 5800 bisa saja BCA ada di range 30 ribuan atau di bawah 30 ribu. Mungkin level-level situ lah ya, boleh dimanfaatkan untuk cicil beli. Kalau United Tractor kalau kita lihat pada penurunan khususnya di bulan Maret sih cukup ini khususnya dari pertengahan Maret lah ya, setelah breakdown dari MA 200 berusaha menuju MA 200 kembali. Nih MA 200 sayangnya cukup jadi resisten, belum mampu di break ya, yaitu 22 300 kurang lebih ya. Ya. Hari ini level tertinggi sempat 22 250. Kalau close saja berhasil ya atas 22 300, peluangnya masih sangat baik sih untuk United Tractor. Next resistance mencapai 23 hingga 23 500. Di periode penurunan indeks juga kemarin oke lah ya, ada penurunan juga, tapi penurunan United Tractor sih masih oke ya, tidak terlalu dalam dan tidak breakdown daripada supportnya. Kemudian KPIG belum ada tanda-tanda berbalik arah sih Pak, dan volume juga makin tipis kemarin-kemarin ya.
Dan kelihatannya sih pakai untuk trading harian aja sih ya. Kalau kita hitung 1 minggu -5%, 1 bulan -25% ya. Karena sempat tinggi arah 2-3 hari ya waktu itu ya. Dan kalau baru mau masuk dan belum ada posisi, baiknya jangan masuk sih, dan switch saham-saham lain yang lebih menarik kalaupun ingin masuk dan berspekulasi ya untuk harian saja. Seperti hari ini buka cukup ada kenaikan lumayan dan saat ini 1,96% ya kenaikan technical reboundnya. Tapi overall kayaknya masih dalam tekanan dan bisa saja breakdown ke depan daripada level supportnya 99.100 rupiah ya. Selanjutnya Chen, akhir-akhir ini cukup cukup ada kenaikan yang lumayan di Chen, volume juga ada kenaikan yang mendukung ya. Sebelum-sebelumnya volume tipis-tipis saja dan tidak terlalu konsisten ya. Kalau kita lihat ya right ini aja, ikutin saja maksudnya bullish trendnya selama masih terus gerak di atas MA5. Meski demikian ya tetap pantau volume dan minat untuk menggambarkan ya minat investor di sen ini. Kalau kita lihat juga secara kinerja kan ruginya cukup lumayan juga, dan khususnya di 2020 ya, khususnya di 2020 ruginya cukup dalam. Tapi memang ini ada isu merger ya, memang ya saham-saham ini Chen itu kalau nggak salah dimiliki juga oleh North Star ya uh, melalui perusahaan investasinya ya kalau nggak salah, yang memang akhir-akhir ini ya perusahaan milik North Star itu dirumorkan ya itulah ya ada aksi korporasi gitu antara merger atau akuisisi. Salah satunya ya termasuk Chen ini, di antara lain yang ada afiliasi dengan North Star ya, itu ya Arto yang memang udah beberapa hari atau beberapa minggu ke belakang cukup naik ya, walaupun hari-hari ke belakang ya turun ya wajar, udah naik lumayan tajam gitu. Dan mungkin Chen ini tergerak oleh isu aksi korporasi itu. Gitu sih Pak. Kalau kita lihat resistance high sebelumnya itu 302 ya kurang lebih. Dan 302 boleh dipakai resistance, next resistance mungkin 310 kurang lebih. Selanjutnya Pak Robert, ISG gimana? Pegas, BRI, Adi. Kita lihat Pegasnya dulu. Sayangnya Pegas belum mampu break dari MA20 ini sejak pertengahan Februari ya. Oh malah dari awal Februari atau akhir Januari ketika ada penurunan yang lumayan tajam. Itu kalau nggak salah kasus isu pajak ya kalau nggak salah ya. Saat ini mencoba untuk bangkit sih Pegas, tapi ya bangkitnya pelan-pelan ya. Memang setelah di atas MA200 1300 kakinya juga cukup lumayan kuat ya.
sebagai support. Kecuali memang break daripada 1.300 sepertinya ada peluang malah bertambah menjadi bearish ya. Terus supaya lebih confirm 12.70 sih, 12.70 breakdown dari 12.70. Jadi boleh pantau support tersebut sih Pak. Resistance kalau ada technical rebound MA20 dulu sih. Yang belum mampu terlampaui yaitu 13.80 kurang lebih ya. BBRI kemarin juga cukup menjadi pemberat indeks juga. Alhasil penurunan sudah di bawah 4.600 ya. Sekarang juga cukup menurun dan berada di 4.360. Asing masih cukup jualan di BRI sehingga mungkin tekanan jual masih berada. Tapi pantau support IHSG saja, jadi di 5800, 5807 tadi ya di awal presentasi. Jika memang kuat support tersebut, boleh untuk cicil beli di BRI. Sekarang sih pantau saja dulu maksudnya. Peluang IHSG masih menuju support tersebut masih ada. Kalau support BRI sendiri, asumsi kalau terus ada tekanan jual yang lumayan 4175 ya atau 4.400 untuk untuk BBRI. Adikarya gimana? Adikarya sudah membentuk bearish trend sih. Baiknya kalau belum ada posisi, belum saatnya masuk. Tekanan jual beberapa hari kemarin juga cukup deras ya. Support nampaknya boleh dipakai di sampai MA 200 ya, 950. Mungkin kalau terlalu jauh sebelum 950 saya pakai 1060 dulu. IHSG hari ini overall technical rebound ya. Ini apa di sini? Balik ke 6 ribuan lagi maksudnya. Kalau kita lihat saham-saham big caps-nya masih cukup lumayan dijual sih, khususnya BRI sih. BCA mungkin ada kenaikan sedikit, tapi dijual tidak terlalu banyak gitu ya. Dan penopangnya kalau big caps masih ada tertekan, kemungkinan IHSG masih ada downside ya, potensial downside lagi. Memang beberapa tadi rilis data makro hari ini juga banyak. Di ujung minggu juga nanti ada non-farm payroll dari AS. Banyak data makro sih yang memang harus ditunggu dan monitor daripada yield AS yang menjadi ketakutan sih beberapa hari ke belakang. Dan kenaikan IHSG ya supaya sustainable ya memang harus didukung oleh saham-saham big cap sih. Kalau kita lihat bank-bank hari ini memang cuma BRI sih yang bank besar kelihatannya yang menurun dalam, tapi yang lain cukup menopang IHSG. BMRI, BNI, BTN, BCA juga, Bank Jago juga ya, Arto juga, seperti itu sih.
Kalau pertanyaan selanjutnya Pak Junaid, entry Unilever, Pegas, Telkom. Pegas di 1300-an sih. Tadi memang setara EMA 200-nya. Kalau Unilever memang kalau niat jangka panjang boleh dicicil beli, walaupun demikian memang pergerakan secara jangka pendek belum terlihat pembalikan arah sih, walaupun kemarin-kemarin udah mencoba ya, tapi tampaknya dibawa turun lagi ya, tidak terlalu kuat. 6500 atau 6475 sih, mungkin range untuk pembelian yang paling dekat ini. 64 6500 6500 betul, hingga 6450 kurang lebih. Telkomnya, Telkom juga belum kemana-mana ya, kalau untuk jangka panjang boleh diperhatikan dan dikoleksi di bawah 3400 ya, kalau bisa hingga 3350 atau 3300. Entry yang ideal untuk Telkom. Kalau Sril gimana Bu Reni untuk trading WG dan EBMTR, ingin buy on weakness ya? Sril boleh sih untuk trading memang, tapi volume kadang dia tidak terlalu tebal ya, dan volatilitas juga uh, tidak terlalu tinggi gitu ya, potensi kenaikan atau penurunannya. Beberapa hari ke belakang ya, kurang lebih kenaikan 4 tik 8 tik gitu ya untuk Sril. Paling banyak mungkin 8 ya, biasanya 4 2 tik maksudnya. Ya disesuaikan saja sih, jika ingin tertarik di Sril ya boleh aja, tapi ya memang harus perhatikan juga stop lossnya biasanya untuk trading harian di Sril. Kemudian WG BMTR. WG sudah bergerak di bawah MA 200 ya. Itu 210 kurang lebih. Dan 210 ini ya paling pakai sebagai resisten lagi kalau ada technical rebound. Cukup vulnerable sih saat ini, Rp200 sebagai support, 199 atau 200 atau 199, dan kemarin low-nya sempat mencapai 200 ya. Jadi boleh pantau juga, tetap dimonitor WG-nya. Memang tertekan juga ya, banyak induk mereka juga ya, BUMN Karya yang cukup lumayan tertekan beberapa hari terakhir. Kalau mau kalau baru mau buy on weakness, baiknya tunggu sih, pergerakan pergerakannya. Jika malah breakdown dari support, baiknya sih belum sih ya. Tapi kalau misalnya cukup kuat tadi support 199, mungkin paling bawah 189, boleh perhatikan dan dicermati jika ingin buy on weakness di sana. Kalau BMTR masih dalam rentang sideways-nya sih. Mungkin ideal di 250 di BMA 200 juga ya. 250 hingga 245 kurang lebih. Jika ingin buy on weakness.
BMRI bagaimana Bu Evelyn? Lebih baik jual atau beli? Beli berapa, jual di berapa? Memang kembali lagi sih ke tujuannya dan jangka waktunya. Kalau untuk jangka waktu panjang di hold pun masih oke untuk BMRI. Tapi kalau mindsetnya ya untuk trading ya kalau ada penguatan yang signifikan baiknya dijual dulu. Tapi saat ini sayangnya sih harga belum terlalu baik sih untuk jualan. Malah lebih menarik untuk koleksi ya karena uh, sudah rendah. BMRI hari ini udah lumayan terbang duluan, ya belum terbang banget sih, 2,4% kenaikannya. Kemarin low 6125, hari ini balik menuju EMA-nya 6300. Kalau baru ingin masuk atau koleksi, mungkin di bawah 6200 ya, kalau lebih menarik. Kalau ada penurunan lanjutan. Tapi saat ini sih masih technical rebound aja di BMRI. Pak Arief menentukan support resisten menggunakan EMA 821125. Ya, support resisten itu bisa dipakai juga melalui moving average-nya. Itu moving average ya pakai simple moving average boleh atau eksponensial. Dalam kasus ini Pak Arief memakai itu ya boleh aja. Ketika apa moving average tersebut pakai EMA ya kan lebih pendek kan, kalau misalnya terus bergerak di atas MA yang lebih pendek kan lebih baik ya, atau malah masih di bawah seperti case-nya banyak saham ya sekarang di bawah MA yang lebih pendek, jadi MA yang lebih pendeknya boleh dipakai sebagai resistance, seperti itu sih. Yang menentukan resistance boleh pakai MA, boleh juga pakai lihat trend line, atau boleh juga yang melihat secara horizontal gitu ya. Puncak-puncak dan lembah-lembah yang sudah terbentuk gitu sih. Pak Ervin untuk IPO kenapa tidak update ya? Itu kalau kurang mengerti juga sih, mungkin bisa ditanyakan ke customer service, tapi memang belum banyak juga kayaknya ya yang listing dengan IPO. Beberapa memang kan sudah IPO ya tahun ini, ada yang IPO tapi gunakan sistem IPO yang lama masih. Kalau sahamnya kita lihat Antam Antam Incoterms pertanyaannya. Antam entah kenapa sih memang masih di sini-sini aja ya. 22, 22 hingga 24 kali ya. Atau 2150 hingga 24. Pergerakan masih di situ aja. Tergantung memang uh, Pak Ervin apa sudah punya atau belum. Tapi kalau belum punya, baiknya sih tunggu di bawah sih 200 jika ingin koleksi. Kalau sudah punya dan asumsi average masih di bawah atau ya masih floating gain gitu, bahkan sebelum kenaikan signifikan ini, ya mau di hold juga boleh aja karena upside masih ada ya hingga 2900 hingga 3000. Tapi ya jangka pendek paling enggak 2400 dulu. Itu. Inco gimana? Penurunannya sih dalam sih ya, tidak seperti Antam. Walaupun demikian sekarang sudah agak konsolidasi. Juga gerak di MA MA 200-nya ya, kurang lebih. Yaitu 4420, 4410. Kayaknya mungkin pergerakan sih masih ada tekanan ya. Apalagi jika menjauh dari level MA 200. Support bisa mencapai 4200, 4100-an ya. Itu sih pantau saja. Paling nggak technical rebound sih menuju 4600. Kalau seperti ini sih menunggu konfirmasi aja sih untuk masuk.
karena pergerakan bisa dua arah, maksudnya bisa ke atas, bisa ke bawah dengan kemungkinan yang sama atau probability yang sama. Kalau Tins gimana? Tins menarik sih di dekat-dekat level supportnya. Meski demikian memang volatilitas di saham-saham berbasis komoditas mungkin masih ada gitu ya. Ideal mungkin di bawah 1.600 sih untuk koleksi. Jika mencapai 15.10 seperti kemarin ya, low 15.45, boleh dipertimbangkan untuk koleksi. Ya memang pelan-pelan saja masuknya karena terus membentuk low yang lebih rendah dan ada peluang juga masih menembus supportnya dan menguji support baru di 14.50. Walaupun memang tadi 15.50 kuat ya, cukup baik ya, maksudnya setelah untuk 15.50 ada rebound, cukup baik. Resisten paling dekat 17.70. BJBR gimana Pak Hasabi? Cenderung sideways. BJBR overall sih harusnya masih oke ya BJBR. Sekarang kurang lebih dekat-dekat support, yaitu sebesar 14.30, 14.40. Ingin spek buy boleh si BJBR, tapi mungkin 15.10 dulu hingga 15.40 untuk resistance-nya. Kalau Bu atau Pak Ferlian, BTN dan S Hardware, boleh sih diperhatikan walaupun memang tekanan jual masih cukup lumayan. Tapi ketika nampaknya sudah oversold juga seperti sekarang, boleh dilirik dan mulai dipertimbangkan untuk koleksi di bawah 1.700. Itu memang ya dekat-dekat juga support yang terjadi di awal Februari lalu. Dari 1.700 pas sih kalau bisa, boleh dipakai untuk koleksi. Kalau mau tunggu lebih bawah lagi, emang ada support lagi di 15.60, 15.50 ya. Dekat-dekat EMA 200 juga. Tapi ya ada peluang juga tidak sampai ke sana. Ya kalau mau cicil beli dari level 1.700 hingga 15.50, boleh juga memakai strategi itu. S Hardware cenderung volatilitas cukup lumayan, tapi kalau melihat performa ke belakang, kecenderungan membentuk high yang lebih rendah, kemudian low-nya juga sedikit lebih rendah. Dan atau low-nya ya kurang lebih sama lah ya, sehingga membentuk segitiga yang menurun. Dan peluangnya sih membentuk pola yang bisa saja masih berlanjut turun ya. Itu untuk uh, aset hardware. Walaupun demikian, peluang-peluang technical rebound sih masih ada. Paling nggak menuju 15.60 lagi hingga 15.70. Gimana BRIS dan BTPS? Untuk Pak Rusdino. Pak BRIS udah ke 500-an lagi. Dan volume sayangnya makin tipis ya Pak.
Kalau seperti ini memang ketika ya penurunan volumenya tipis sih harusnya masih oke, tapi kadang-kadang memang volume juga menggambarkan minat gitu ya. Kalau volume tidak ada kenaikan lama-lama juga juga tidak ada pergerakan yang signifikan mungkin gitu ya. So, overall sih Breeze mungkin level support selanjutnya 21 atau 2200-an. Kalau memang technical rebound ini belum mampu break MA 220. MA 20-nya tuh di sekitar 2570, 2580. Nah, jangka pendek mungkin masih ada tekanan seperti itu sih Pak. Kalau BTPS juga demikian, ini high-nya membentuk ya pergerakan high yang lebih rendah, demikian juga low-nya low lebih rendah, menunjukkan tren yang sedikit bearish. Dan potensi penurunan masih ada hingga 3350. Paling nggak technical rebound menuju 3660 terlebih dahulu. Pak Daniel, mak gimana ya? Pergerakan kemarin cukup baik dan ditutup di level tertingginya ya. Apakah masih oke untuk masuk? Kalau masuk kelihatannya agak riskan, walaupun memang upside masih ada sih sedikit hingga 1070. Tapi saat ini mungkin uh, dilihat dari penurunan, maksudnya tadi sempat ada kenaikan tapi uh, dipakai untuk jualan sementara sehingga gainnya juga berkurang. Baiknya sih switch ke saham lain sih. Walaupun jika ingin spekulasi sih masih boleh hingga 1070 resistance-nya. Dan apa 1030 hingga 1070 cukup untuk padanya untuk apa gainnya kurang lebih berapa ya? 40 perak ya, 40 dibagi 1040 kurang lebih 4%, ya masih boleh untuk, kalau misalnya cukup ya masih boleh untuk berspekulasi di sana. Kalau pertanyaannya selanjutnya, BB fungsinya Pak Hasabi, Bollinger Band ya. Bollinger Band itu untuk menilai volatilitas mungkin ya. Bisa dibilang begitu karena ya Bollinger Band kan disusun berdasarkan standar deviasi dari moving average 20 ya. Moving average 20, standar deviasinya biasanya 2 plus 2 standar deviasi minus 2 standar deviasi. Jadi ya ukuran lah ya sebagai range untuk pergerakan juga tuh. Bu Levi BBKP Waskita KLBF. BBKP paling ke MA 20 dulu sih, 515. Hari ini tertinggi 510 ya. Tapi paling nggak cukup cukup oke lah ya. Kecuali break dari close terus di atas 515 atau 516 ya, karena fraksi 2 akan menjadi pergerakan yang positif untuk BBKP. Tapi saat ini kalau belum mampu break
atau melampaui MA20 tersebut masih sulit sih pergerakannya. Paling bisa menyentuh support lagi 470 ke depannya atau hingga 450 ke depannya. Tapi peluang untuk trading hingga 15 paling ya, potensi resistance terdekat. WSKT kurang begitu menarik sih kalau dilihat. Memang penurunan udah tajam dan berpotensi ada technical rebound sementara aja gitu ya. Hari ini juga tadi sempat naik tapi dibawa turun lagi. MA 200 sebagai bandingan 1020 ya. Potensi ke sana apakah masih ada? Nampaknya sih masih ya. Kalau melihat tren yang bearish berkepanjangan ini. Atau maksudnya sebelumnya 1330 kan support yang lumayan kuat juga tapi terbreakdown juga akhirnya gitu ya. Kalau belum ada posisi jangan dilirik dulu sih waskitanya. Kalau Kalbe menarik sih, harga belum kemana-mana tapi potensi upside masih ada gitu ya. Kecenderungan sideways sejak awal tahun mungkin ya, atau Februari. Dan resistance paling enggak 1620, 1680 terdekat. Kalau ingin koleksi boleh sih coba di 1500-an ini. Ya memang mungkin pergerakan agak lambat ya. Jadi jika tidak sesuai dengan ekspektasi ya baiknya tidak perlu ikut. Tapi kalau sedikit apa namanya oke lah yang menunggu lebih lama gitu ya boleh aja. 1550, 15 hingga 1500 pas. Demikian Bu Levi. Kalau Woodnya gimana Pak Hasabi? Belum sih Pak. Semenjak kenaikan signifikan yang pertengahan Maret terus dibawa turun dan sayangnya belum ada kekuatan atau minat lagi ya. Mungkin support MA20 bisa diperhatikan 730 ini. Ketika close di bawah itu dan terus menurun, nampaknya sih dilupakan dulu sih woodnya. Dan potensi support selanjutnya bisa mencapai di bawah 700, 680 hingga 680. Tapi malah jika ada pantulan, boleh sih untuk perhatikan wood ini. Dengan resisten 830 seperti itu. Pak Ferial tadi ISG udah dimention juga sedikit, memang tekanan khususnya sentimen risk off lah ya, atau investor beralih daripada aset yang beresiko ya, karena memang kenaikan yield ini kayaknya menggeser attractiveness gitu ya daripada aset-aset beresiko ke Amerika lagi atau ke aset yang kurang beresiko gitu ya. Seperti ya keluar dari saham, apalagi saham yang pada emerging market ya, yang memang kan kalau kita lihat juga volatilitas rupiah juga mulai goyang kan ya, outflow di pasar obligasi, di pasar saham membuat BI juga harus intervensi terus. Dan kemarin juga kan yield yang tinggi di Amerika Serikat kan juga berimbas pada yield negara, surat utang negara juga, dan dengan
negara kita butuh dana terus gitu ya untuk ya biaya pemulihan ekonomi nasional dan lain-lain. Mau nggak mau yieldnya kan harus dinaikin ya biar biar ada attractiveness lagi di untuk mereka beli surat utang kita. Tapi kemarin yieldnya tidak terlalu dinaikkan gitu ya, maksudnya kuponnya untuk Sun, dan akhirnya juga lelang tidak terlalu banyak banyak minat gitu atau banyak banyak bid. Jadi ya yield kenaikan yield US Treasury yang di atas ekspektasi ini cukup mengacaukan sih ya. Dan kecuali ada yield curve control yang lebih gitu ya daripada the Fed, mungkin baru bisa ter apa ya ter inilah ya terdamaikan atau investor bisa bernapas lebih lega sedikit ya, karena harusnya sih nggak sustainable sih kenaikan yield terus di Amerika Serikat sana gitu ya, seperti itu utamanya sih dari sana ya. Dan lain-lain seperti data makroekonomi khususnya dalam negeri juga jadi sorotan sih. Kuartal 1 ini mungkin masih belum ada growth dan mungkin ada downside yang lebih tinggi nanti di kuartal 2, apalagi kan harusnya kan base-nya lebih rendah ya, harusnya kan ada growth yang lumayan. Tapi nanti kalau misalnya mudik dilarang, kalau ada misalnya semakin pengetatan sosial kan juga bisa berimpact. Tapi itu untuk kuartal 2 sih kita masih melihat gimana indikator-indikatornya. Tapi kan kalau base-nya kan kuartal 2 kemarin rendah sekali, tapi kalau misalnya realisasi pertumbuhan di kuartal 2 2021 ternyata ya paling 3%, 4%, berarti kan bisa aja pemulihannya masih terlihat lamban gitu ya. Mungkin ekspektasi sih harusnya bisa di atas 5% ya kalau misalnya base-nya rendah di kuartal 2. Itu sih pertama dari yield dan dari apa ya ekonomi negeri lah gitu. Dan nampaknya juga udah kurang lebih sejam lebih ya kita bersama, dan hampir jam 10 kita sudahi dulu nampaknya sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya dan atensinya Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di hari Senin ya, karena hari Jumat juga ada tanggal merah. Baik, uh, sampai jumpa hari Senin dan kurang lebih kami mohon maaf, dan sampai jumpa lagi. Kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan.